bagaimana cara kita mengasihi Yesus dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, mungkin kita seringkali bilang kalau aku sayang Tuhan, aku cinta Tuhan. Tapi bagaimana cara kita menunjukkan kasih itu dalam kehidupan nyata kita sehari-hari? Bukan dari sekedar kata-kata yang dikatakan Bapak dalam renungan tadi. Benar kan? Nah, di dalam Injil Yohanes tadi yang sudah kita dengar, Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya kasih itu harus nyata di dalam tindakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya di dalam gereja, tetapi bisa di dalam apa? Dalam apa? Dalam apa? Dalam rumah, apa lagi? Di sekolah, terus apa lagi? Terus apa lagi? Dalam apa? Bisa di dalam gereja, bisa di rumah, bisa saat kita bermain bersama teman-teman kita. Nah, Yesus tadi juga menjanjikan bahwa Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Jadi Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Yesus selalu bersama kita, selalu berada di dekat kita, selalu tinggal di dalam kita, di dalam rumah kita, dan dalam hati kita. Yesus juga memberikan Roh Kudus sebagai penolong kita. Roh Kudus itu yang membantu kita untuk berbuat baik dan tetap setia kepadanya. Nah, adik-adik, coba tanya sama siapa yang sayang sama Yesus? Yang tak angkat tangan berarti sayang sama Yesus semua ya? Bagaimana cara kalian kalau kalian sayang sama Yesus, berarti kalian itu harus apa? Harus berdoa. Terus apa lagi? Memuji Tuhan. Terus apa lagi? Apa? Memuliakan. Terus apa lagi? Ayo. Apa lagi? Kamu? Apa? Ayo, harus apa? Nah, Yesus juga dalam bacaan tadi Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Apa artinya itu perintahku? Berarti menuruti segala apa? Ya, menuruti segala perintahnya, menuruti segala aturan. Perintah Yesus yang sederhana misalnya itu seperti tidak suka berbohong. Terus apa lagi? Nah, tidak suka marah-marah. Tidak ketemu orang tua. Terus apa lagi? Tidak berkelahi dengan teman. Saling mengampuni. Terus apa lagi? Ayo. Apa lagi? Ini yang diam ini. Ayo. Apa lagi? Kalau kalian sayang sama mama kalian, jadi kalian itu harus bagaimana? Harus apa? Bantu orang tua, nyuci baju, nyuci piring, terus ngepel, nyapu, apa lagi? Lagi, ayo, masih banyak. Apa lagi? Betul. Nah, sama juga dengan Yesus. Kalau kita bilang
Yesus, aku sayang terhadap engkau. Itu berarti kita juga harus menuruti segala perintah perintah Tuhan. Betul. Siapa namanya? Nah, Yesus juga tidak pernah bilang kalau Yesus itu minta hadiah mahal terhadap kita. Yesus bilang ke kita bahwa Yesus tidak pernah bilang kamu harus beli sesuatu untuk aku. Tidak pernah bilang gitu kan? Enggak kan? Nah, tentu tidak. Yesus tidak akan pernah bilang seperti itu ke kita. Tapi Yesus justru bilang apa yuk? Kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah Yesus lagi itu seperti apa? Bantu orang tua. Bantu orang tua itu bagaimana? Oh, buah jatuh dibantu-bantu. Buah apa? Oh, buah durian. Emang ada buah durian kah? Wah, sayangnya. Nah, contoh lagi itu seperti menuruti perintah Yesus itu contoh sederhananya itu seperti mama kalian tuh nyuruh, ayo belajar sebelum main. Pernah mama kalian bilang gitu kan? Nah, jadi kalau mama ada bilang gitu kan terus gimana? Gimana tadi? Iya mak. Iya mak, itu saja. Terus kalau mama kalian nyuruh rapikan mainan, kalau selesai main itu gimana? Ayo, gimana? Jadi kita harus menuruti perintah orang tua. Karena kalau kita menuruti perintah orang tua, kita juga menuruti perintah Yesus melalui perkataan orang tua, melalui perintah orang tua. Terus kalau kita itu tidak suka berbohong, tidak nakal, mau berbagi sama teman, mau membantu teman, tidak mengejek teman, tidak mengolok-olok teman, itu juga tandanya kita mengasihi masih siapa? Jadi mengasihi Yesus itu tidak hanya melalui kata-kata saja, tetapi harus melalui apa? Melalui apa? Ayo. Melalui tindakan dan perbuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya tadi seperti apa? Seperti apa tadi? Ayo, coba. Ayo. Contoh mengikuti perintah Tuhan seperti apa? Menyapu. Terus bantu orang tua. Mencuci piring, mencuci baju, menyapu, ngepel. Terus apa? Ikat WC. Kamu pernah ikat WC apa? Kita pernah kan? Kita pernah kan? Pernah? Pernah? Nah, sekarang kamu tanya juga, pernah nggak kalian kalau mau berbuat sesuatu yang jahat itu terus tiba-tiba di dalam hati kalian itu pernah muncul suara yang bilang jangan, itu jahat, itu tidak baik.
Pernah enggak? Contohnya saat kalian apa? Jadi teman. Terus suara hati kalian bilang apa? Bilang apa? Nah, itu namanya Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong kita, yang memberikan Yesus kepada kita. Walaupun kita tidak bisa melihat Roh Kudus itu secara langsung, tetapi Roh Kudus itu selalu tinggal dalam hati kita, membantu kita untuk menjadi berbuat baik. Roh Kudus tinggal di mana? Di dalam hati. Roh Kudus itu seperti seorang kecil yang sering muncul di dalam hati kita, yang selalu mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik. Misalnya itu seperti misalnya Fiona itu mau berbohong sama mamanya. Terus tiba-tiba di dalam hati bilang, jangan berbohong gitu. Nah, itu Roh Kudus yang menolong Fiona untuk bisa berbuat baik. Contoh lagi, kalau Fiona itu berbuat salah terus minta maaf sama temannya, ini siapa namanya? Nah, misalnya Fiona berbuat salah sama Ricky, terus Fiona minta maaf sama Ricky. Maaf ya. Jadi Roh Kudus tadi berada di dalam mana? Tinggal di mana? Di hati. Punya Roh Kudus enggak? Betul. Jawab lain lagi dong. Jangan mulai sudah. Jadi kita mau mendengarkan yang baik dari dalam hati kita, itu artinya hidup dalam Roh Kudus. Itu berarti Fiona itu hidupnya itu di dalam Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu selalu tinggal bersama Fiona, selalu ada dalam hati Fiona, selalu bekerja dalam hati Fiona. Seandainya Roh Kudus itu tidak bekerja dengan baik, Roh Kudus itu bilang, Fiona jangan berbohong, tapi Fiona masih tetap berbohong. Nah, itu namanya Roh Kudus tidak bekerja. Bekerja nggak Roh Kudus dalam hati kalian? Kerja kan? Gimana kalau dia bekerja dalam hati kalian itu gimana? Bisa jawab. Terus apa lagi? Soal apa? Soalnya Roh Kudus itu bekerja di dalam hati itu seperti apa? Seperti apa Roh Kudus itu bekerja dalam hati? Roh Kudus itu bekerja di dalam hati di dalam hati Diko itu seperti apa? Seperti apa? Nah, terus kalau ada teman kamu jatuh, kalau seandainya Fiona pakai sepeda, terus Fiona jatuh dari sepeda, kalian tuh harus gimana kalau lihat Fiona jatuh? Harus menolong.
membuli kan? Terus kalau kalian disuruh orang tua kalian itu harus bagaimana? Bilang apa? Kalau disuruh orang tua kalian itu harus bagaimana? Bagaimana? Harus bilang iya. Tidak nunggu nanti mak, nunggu selesai ini mak. Tidak kan? Tunggu selesai belajar. Ya, kalau lagi belajar kan, jangan diganggu dulu. Fokus dulu belajar. Terus kalau Fiona berbuat salah tadi itu, Fiona harus apa? Kalau Fiona berbuat salah sama Diki, Fiona harus apa tadi? Harus minta maaf kan? Nah, tadi itu juga adalah cara kita mengasihi Yesus. Terus kakak sekarang punya cerita, mau dengerin gak? Halo, masih semangat dah? Kakak mau cerita, kalian dengerin ya. Nanti kakak mau tanya sama kalian, kalau bisa jawab kakak kasih hadiah, kalau nggak bisa udah kasih hadiah. Mau nggak? Ada seorang anak perempuan namanya Fiona. Suatu hari Mama Fiona berkata, Fiona, tolong rapikan mainanmu ya. Tapi Fiona merasa malas. Fiona terus ingin bermain. Lalu tiba-tiba Fiona merasa di dalam hatinya seperti ada yang berkata, ada yang keluar dari dalam hatinya. Apa tadi? Masih ingat tak? Roh Kudus, suara hati. Ya kan? Fiona dengarkan mama. Jadi dia berpikir, aku mau dengarkan siapa ya? Aku mau dengarkan mama, mau dengarkan suara hatiku, atau aku mau malas. Jadi Fiona pilih yang mana? Pilih apa? Mau dengarkan mama, mau malas-malasan, atau memang mau mendengarkan suara hatinya? Jawaban mama sama suara hati benar. Akhirnya Fiona memilih bangun dan mulai merapikan mainan. Setelah selesai, Mama Fiona tersenyum dan berkata, terima kasih ya Fiona. Terus Fiona jawab apa? Terima kasih juga. Oke. Fiona merasa senang hati dan hatinya sangat merasa damai. Kalau senang hati itu tuh kayak gimana? Gimana? Ye. Kalau dikasih mama duit, dikasih uang jajan, senang tak? Senang. Senang kan? Harus ditabung juga, guys. Pintar Fiona nih. Namanya ketabung.
Jadi kalau kita mengasihi Yesus, kita harus taat dan harus apa tadi? Harus patuh itu terhadap apa? Contohnya seperti apa tadi? Mau disuruh terus tidak bermalas-malasan, terus apa lagi? Iya, apa lagi? Apa tadi? Harus apa? Bertengkar sama adik, ya benar. Terus apa lagi? Harus apa lagi? Sekarang kakak mengajak kalian main game. Gampang aturannya. Nanti kalau kakak bilang sesuatu yang baik, kakak jawab lakukan. Terus kalau kakak bilang tidak baik, kalian harus apa? Kerja. Oke? Kalau kakak bilang itu baik, maka kalian harus menjawab lakukan. Mulai ya. Mulai dah. Menolong teman saat jatuh. Lakukan. Marah sama orang tua. Bantu orang tua. Terus apa lagi? Saya. Ikutin dulu nanti ya. Ikutin kata-kata kakak ya. Mengasihi Yesus itu dengan cara berdoa, dengan cara memuji terus, memuliakan terus. Apa lagi? Beribadah terus. Apa lagi? Apa lagi? Ayo, maksudnya masa nggak tahu? Ayo, kan kalian pintar. Juara berapa? Oh, juara 3. Oh, udah dapat juara. Aduh, kayak belajar, dia dapat juara. Biar dapat juara. Aduh, dia masuk 10 besar. Ya. Dengan cara apa tadi? Mengikuti perintah Yesus. Yuk, dengan cara apa tadi? Yuk, bukan diri-diri semua. Sama-sama. Memuji, berdoa, terus beribadah, terus memuliakan, terus beribadah, memuji Tuhan, terus itu seger. Ayo, apa? Apa tadi?
gitu. Kan udah dijawab tadi awal-awal tadi. So kalian lupa membantu orang tua. Terus Rere mau berbohong sama mamanya. Roh Kudus itu bagaimana? Jangan gitu kan, jangan berbohong, itu jahat gitu kan. Terus kalau ada temannya jatuh tadi gimana? Membantu. Tidak boleh kalau seandainya kan tadi Fiona jatuh dari sepeda, terus ditertawakan sama mereka nih, sama Mas Steven, sama Victor, sama Nico, sama Rere, terus ditertawakan sama mereka. Fiona marah enggak? Marah enggak? Marah enggak? Marah enggak Fiona kalau mereka ditertawakan Fiona kalau jatuh? Tidak boleh. Tidak boleh. Itu namanya tidak mengasihi Yesus. Itu melanggar namanya, melanggar perintah Yesus. Tidak boleh membuli, tidak boleh mengejek teman. Tidak boleh mengolok-olok. Gimana tadi? Gimana? Jadi cara kita mengikuti perintah Tuhan ini bagaimana? Bagaimana? Cara kita mengikuti perintah Tuhan, cara kita mengasihi Yesus itu bagaimana? Dengan apa?